masuk ke dalam materi, inilah kelompok kami. Yang pertama Aulian Dani Putra dengan NIM 504210042, lalu Dini Octavia dengan NIM 504210064, lalu Emredo Akbar dengan NIM 504210054, lalu yang terakhir Linda dengan NIM 504210072 dengan dosen pengampu Ibu Dosen Agustina Mutia, SEMEI. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang yang masing-masing saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani yang berjudul tentang kompensasi. Kompensasi sendiri memiliki arti yakni imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai karena yang bersangkutan telah memberikan bantuan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan kompensasi sendiri yakni mensejahterakan karyawannya. Suatu perusahaan haruslah memperhatikan karyawan dalam pemberian kompensasi, terutama dalam penetapan gaji dan upah minimal mengikuti peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan, karena itu akan menjamin kesejahteraan karyawan tersebut. Karyawan yang diberi kompensasi tidak sesuai oleh kinerja yang selama ini ia perbuat boleh mengajukan gaji yang sesuai atas prestasi yang telah ia raih di perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, kompensasi juga bisa memotivasi karyawan karena dengan adanya kompensasi, karyawan akan lebih bersemangat untuk meningkatkan hasil kinerjanya selama ini. Kompensasi juga bisa untuk meningkatkan produktivitas karyawan serta mempertahankan karyawan yang berprestasi. Dengan adanya kompensasi yang layak, karyawan yang berprestasi akan tetap loyalitas terhadap perusahaan tersebut, sehingga bisa menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi. Kompensasi juga tidak hanya gaji dan upah, tetapi terdapat bonus, lalu tunjangan pada hari raya, lalu kemudian insentif dan kompensasi tidak langsung. Gaji sendiri merupakan sebuah imbalan yang berbentuk finansial dan dibayarkan kepada karyawan secara teratur, baik bulanan ataupun harian dan mingguan. Sedangkan upah merupakan imbalan finansial secara langsung yang dibayarkan oleh seorang karyawan atau pekerja yang disesuaikan berdasarkan jam kerja dan jumlah barang yang dihasilkan pada perusahaan tersebut. Lalu kemudian tunjangan pada hari raya. THR sendiri merupakan bagian dari kompensasi, yakni THR merupakan sebuah kompensasi finansial yang diberikan kepada karyawan secara langsung dan berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian ada insentif yang merupakan bagian dari kompensasi. Insentif sendiri merupakan sebuah imbalan secara langsung kepada karyawan karena kinerja karyawan tersebut melebihi dari standar yang ditentukan oleh pimpinan dan pemberian insentif tersebut tidak mempengaruhi gaji atau upah. Lalu ada kompensasi tidak langsung yang merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan. Contohnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Lalu kemudian terdapat bonus. Bonus ini merupakan sebuah kompensasi langsung yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, biasanya berdasarkan keuntungan ataupun prestasi yang telah diberikan karyawan tersebut terhadap suatu perusahaan dan tidak termasuk ke dalam gaji. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi sendiri yakni yang pertama penawaran dan permintaan. Bahwa penawaran dan permintaan tenaga kerja akan mempengaruhi program kompensasi. Jika penawaran jumlah tenaga kerja itu sangat langka atau kurang, maka gaji yang akan diminta tinggi. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja itu berkurang,
maka kesempatan kerja menjadi langka dan gaji akan cenderung lebih rendah. Faktor selanjutnya yakni serikat pekerja dan kemampuan untuk membayar serta produktivitas. Jika gaji atau upah yang diberikan kepada karyawan tinggi, maka prestasi karyawan akan lebih meningkat. Sudah menjadi jurusannya kita sudah jadi